مرحبا أهلا النوادي. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاجر فقه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلوي وأصول وفروعهم، أن الله يعلي درجات في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجهم ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال مؤلف رحمهم الله: باب المسح على الخفين. الخفان لباس في الرجل يستر جميع القدم مع الكعبين، متخذ من جلد أو غيره. ولبس الخفين من السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا الحسن البصري: حدثني 70 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وهو رخصة في الوضوء لا في الغسل. Kita sampai ke pembahasan mengusap dua sepatu. Jadi ada keadaan diberikan kita rukhsah, kemudahan di dalam syariat wudu, tapi menggunakan sepatu yang digunakan untuk perjalanan jauh, dan nanti ada syarat-syarat sepatu. Kalau zaman sekarang sepatu bot, ya dia di zaman dulu orang-orang yang melakukan perjalanan jauh mereka gunakan sepatu semacam itu. Ya ilustrasinya seperti sepatu bot, tapi ada ikatan yang begitu banyak sehingga sulit dilepas. Nah ternyata di dalam syariat kita dipermudah. Kalau mau wudu tidak perlu lagi membuka sepatu, cukup digosok air di sepatu tersebut. Nah itu namanya bab mashi alal khuffaini. Nah, namun sepatunya ada syarat. Tidak semua sepatu kita dengar ini langsung kita gosok aja sepatu, pulang kantor udah, bukan. Ada syarat-syaratnya. Makanya ini harus kita ikuti sampai selesai biar paham. Ya tidak semua sepatu digunakan seperti itu. Ada keadaannya musafir juga. Kalau lagi mukim itu ada hitungan harinya. Batasannya kapan boleh digunakan cara tersebut, itu ada durasi waktunya. Nah, nanti kita ikutin sesuai dengan penjelasan secara sistematis di kitab At-Taqrirat. Libasun fir rijli yasturu jami'al qadam ma'al ka'bain. Nah ini definisinya. Dua sepatu khuf itu adalah sepatu yang menutup kaki. Dia menutup seluruh al-qadam, tumit, ma'al ka'bain, sampai menutup mata kaki. Jadi kalau sepatu di bawah mata kaki tidak masuk di sini. Dia sepatunya itu harus melebihi mata kaki.
terbuat dari kulit, muttakhazun min jildin au gairihi, atau yang lainnya. Jadi artinya yang lainnya selain dari kulit juga bisa dikatakan dia khuffaini. Wa lubsul khuffaini minas sunani thabitah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Muallif hadzal kitab menyatakan menggunakan dua sepatu khuf itu bagian dari sunnah yang ditetapkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini Sayyidina Hasan Al-Basri kita ketahui seorang tabi'in. Beliau tidak bertemu Nabi tapi bertemu sahabat-sahabat Nabi. Beliau lahir tahun 21 Hijriah. Wafat pada tahun 110 Hijriah. Di antara guru-gurunya di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu guru beliau. Huzaifah Al-Yamani, guru beliau. Dan Ummu Salamah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah guru beliau juga. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan haddatsani sab'una sahabiyah. Ada sekitar 70 sahabat Nabi meriwayatkan kepadaku bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu tidak melepaskan sepatunya, tapi beliau usapkan di atas sepatu tersebut di saat berwudu. Wa huwa rukhsatun fil wudu la fil ghusl, dan ini berlaku hanya untuk wudu, tidak untuk mandi janabah dan lain sebagainya. Mas'alatun ayyuhuma afdal al-mashu ala khuffaini am ghuslu rijlaini. Ada satu permasalahan, mana lebih utama kalau dia menggunakan dua sepatu? Apakah harus dilepas? Kalau seandainya dia memungkinkan untuk melepas, maka lebih afdal adalah dia melepas sepatu tersebut. Tetap lebih afdal melepas sepatu, karena mengusap sepatu itu hanya dispensasi saja, rukhsah saja. Li'anna aslu illa fi suratain. Namun ketika kita menggunakan sepatu tersebut, justru lebih afdol jangan dilepas, dua keadaan. Jadi kalau kita lepas justru tidak afdol, tapi kita tetap gunakan sepatu lebih afdol untuk kita wudu dalam keadaan memakai sepatu di saat musafir. Kapan dia lebih afdol kita berwudu menggunakan sepatu? Yang pertama, liman yashukku fi jawazit mashi ay dalilihi. Dia masih ragu nih, boleh tidak ya wudu pakai sepatu? Nah, kalau masih ragu seperti itu dalam keadaan musafir, dia wudu pakai sepatu lebih afdal untuk menghilangkan keraguan. Jadi ada yang rukhsah, ada kalanya kita ambil pahalanya lebih besar daripada ibadah yang normal. Contoh sederhana dalam mazhab Syafi'i, kalau orang musafir marhalatain, perjalanan dua marhalah, ada yang mengatakan 90 km, ada yang mengatakan 83 km, masih kira-kira, tapi sejauh itulah kira-kira. Maka pada waktu itu syariat memperbolehkan dia menggabungkan sholat. Keluar dari kota sudah boleh menggabungkan sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, atau asar dengan zuhur, isya dengan maghrib. Kemudian dikasih juga rukhsah dikosor, dikorting sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hanya bisa dikorting yang 4 rakaat. Ketika kita dalam keadaan musafir, kita ambil rukhsah ini dalam mazhab Syafi'i, pahalanya lebih besar dibanding sholat sempurna. Ada kan yang mengatakan sudah saya masih mampu sholat 4 rakaat aja, tidak perlu jamak, tidak perlu qasar. Justru dalam keadaan seperti itu dia pahalanya lebih sedikit. Tapi kalau dia gunakan yang qasar, dia korting 2 rakaat, dia jamak takdim atau jamak takhir, dia pahala lebih besar. Kenapa pahalanya lebih besar? Dia menghargai dispensasi dari Allah. Allah sudah kasih nih, idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan, fala junah alaikum an taqsuru shalah. Gak masalah kalian qasar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghargai rukhsah dari Allah, dapat pahala lebih. Nah, di situ dibutuhkan ilmu.
Ya, dibutuhkan ilmu pengetahuan tentang hukum tersebut. Nah, ini kasusnya sepatu. Justru kita wudu menggunakan sepatu lebih besar, lebih afdol. Kalau musafir, gimana nih? Ragu, bisa tidak pakai? Dia harus gunakan itu, lebih afdol. Dia wudu menggunakan sepatu. Tapi sekali lagi ini penjelasan panjang, jadi bukan semua sepatu. Ada dia punya syarat-syarat, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang kedua, waliman wajada fi nafsi karahatal mashi fal afdul lahu huna al mashu. Yang kedua, dalam hatinya tidak suka, gak bagus ini pakai sepatu. Nah, itu berarti dia tidak suka itu. Masa wudu pakai sepatu? Ketika dia lakukan melawan ketidaksukaannya itu dia dapat pahala lebih afdol. Dan kasus ini sama seperti kosor. Kosor itu kalau kita, masa sih kosor ini? Saya masih mampu sholat 4 rakaat, kenapa harus kosor? Nah, berarti dia sudah tidak senang dengan rukhsah itu. Nah, justru ketika dia melakukan rukhsah itu pahalanya lebih besar dibanding dia melakukannya dalam keadaan tidak suka terhadap rukhsah. Nah, itu. Jadi kita menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala daripada rukhsah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ahkamul masyi ala khuffain khamsatun. Nah, hukum-hukum mengusap 2 sepatu ada 5. Jadi hukum mengusap 2 sepatu ketika berwudu ada 5. Yang pertama wajib. Iza tawaqqafa alaihi idraku waqti sholati fardi an nahwiha. Wajib ketika sudah masuk waktu sholat wajib, maka dia tidak perlu melepaskan sepatunya dalam keadaan musafir, dia langsung berwudu dengan menggunakan sepatunya. Yang kedua mandub, idza kana sayafutuhu bi ghusli rijlaihi sholatul jamaah, apabila luput daripadanya sholat berjamaah kalau dia sibuk melepaskan sepatu. Ya, karena sepatu yang ada di zaman tersebut dia punya ikatan begitu banyak sehingga membutuhkan waktu yang lama membuka sepatu, maka dia wudu menggunakan sepatu. Yang ketiga mubah, al aslu fi idza lam yalbasu imtithal. Mubah artinya asalnya apabila dia tidak memakainya bebas, dia mau lepas atau tidak, waktunya luas, maka dibolehkan kepadanya untuk melepas atau memakainya, namanya hukumnya mubah. Yang keempat makruh, takrirul masyi wa ghuslihi li'annahu ya'ibu khuf, mengulang-ulang wudunya dengan sepatu. Gitu. Dia wudu lagi, sudah selesai wudu pakai sepatu itu, dia ulang lagi, dia makruh. Yang kelima haram ma'as-sihhati, yaitu haram tapi sah. Sepatu orang dia curi, dia pakai, tapi dia wudu pakai itu sepatu. Makanya menggunakan wudu pakai air yang dicuri hukumnya sah wudunya. Sah tapi haram. Secara hukum sah tapi statusnya haram. Nah, itu dalam hukum fikih seperti itu. Wa adamu ma'a adami sihhati idza kana rajulu muhriman, ya wallahu alam bisawab. Nanti kita bahas lebih panjang lagi pertemuan berikutnya tentang kaifiyatu mashi. Nah, ini masih banyak juga yang belum memahami ini. Karena ini nanti berlaku kalau kita musafir. Zaman sekarang memang sepatu yang model dulu itu sudah jarang ada. Ya, kita biasa pakai sepatu-sepatu yang di bawah mata kaki. Ya. Kalau tentara boleh jadi. Tentara kan menggunakan sepatu-sepatu semacam itu. Iya, sepatu apa? Las itu. Nah, tentara bisa tuh gunakan itu. Ya. Lagi perang misalnya, dia mau wudu buru-buru ya pakai itu. Ini canggihnya syariat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Tujuannya satu, tidak mempersulit pemeluknya. Nah, tujuannya itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu prinsip ajaran Islam. Allah ingin kemudahan, tidak pernah menginginkan kesulitan atau hal yang menyusahkan umat Islam.